Film diawali ketika Wednesday mendapati adiknya yang bernama Pugsley sedang dibuli. Pugsley diikat kaki dan tangannya, lalu dimasukkan ke dalam loker sekolah. Wednesday lalu mengeluarkan Pugsley dari loker tersebut dan meminta kepada adiknya untuk memberitahu pelaku yang telah membulinya. Namun Pugsley yang sangat penakut tidak mau memberitahu kepada kakaknya siapa yang telah membulinya itu. Namun pada saat Wednesday menyentuh tangan dari adiknya itu, seketika Wednesday mendapatkan sebuah penglihatan tentang pelaku yang telah membuli adiknya itu. Dan karena sudah mengetahui pelakunya, Wednesday lalu mendatangi mereka di sebuah kolam renang di mana mereka sedang berlatih bola air. Setibanya di sana, Wednesday lalu melemparkan ikan piranha yang telah dibawanya ke dalam kolam renang untuk membalas pembulian yang telah mereka lakukan kepada adiknya. Para pelaku itu pun seketika panik melihat Wednesday memasukkan 2 kantong ikan piranha ke dalam kolam dan mereka segera berenang keluar dari kolam tersebut. Namun salah satu dari mereka harus terkena gigitan ikan piranha karena terlambat keluar dari kolam renang. Akibat dari tindakannya itu, Wednesday pun sebenarnya harus dikeluarkan dari sekolah, tapi berkat usaha dari kedua orang tuanya, maka Wednesday akhirnya hanya dipindahkan dari sekolah itu menuju sekolah ayah dan ibunya dulu, yaitu Nevermore Academy. Setibanya di sana, mereka pun bertemu dengan Larissa Weems, kepala sekolah Nevermore. Setelah Bu Weems melihat nilai akademik dari Wednesday dari sekolah sebelumnya, maka Bu Weems bersedia menerima Wednesday di Nevermore. Lalu, Bu Weems mengantar Wednesday menuju kamarnya di asrama Nevermore. Wednesday akan satu kamar dengan salah satu manusia mutan yang bernama Enid Sinclair. Lalu Enid membawa Wednesday berkeliling sekolah Nevermore. Enid juga memperkenalkan siswa-siswa di sana yang semuanya adalah mutan atau bukan manusia normal. Ada sekumpulan siswa vampir, ada sekumpulan siswa manusia serigala, dan juga ada sekumpulan siswa manusia ikan. Pokoknya banyak guys mutan, mirip-mirip X-Men. Di malam harinya, Wednesday membagi kamarnya bersama dengan Enid. Karena Wednesday ternyata punya alergi terhadap warna. Itulah kenapa Wednesday terlihat gotik, hanya putih dan hitam karena ternyata Wednesday memiliki penyakit alergi warna. Lalu ibu pengawas asrama Nevermore, yaitu Ibu Thornhill, datang dan memberikan ucapan selamat datang kepada Wednesday yang baru saja pindah ke Nevermore. Thornhill lalu memberikan bunga dahlia hitam kepada Wednesday dan memberitahu aturan dan larangan selama berada di asrama Nevermore. Keesokan harinya, Wednesday boleh menjalani hari-harinya di Nevermore. Kali ini, Wednesday mengikuti kelas olahraga anggar. Di kelas itu, Wednesday menantang Bianca untuk berlatih anggar bersamanya. Pendengar siswa baru yang bernama Wednesday menantangnya membuat Bianca menerima tantangan tersebut. Lalu saat skor imbang, Wednesday lalu menaikkan level permainan, di mana kali ini Wednesday menantang Bianca untuk berlatih anggar tanpa menggunakan penutup kepala. Siapa yang melukai lebih dulu, maka dia adalah pemenangnya. Namun pada akhirnya, Wednesday pun harus mengakui kemenangan Bianca setelah Bianca berhasil membuat kening Wednesday terluka. Dan dari situlah, Bianca dan juga Wednesday akan menjadi saingan dalam setiap kompetisi dan pembelajaran di Nevermore. Lalu Wednesday yang keluar dari UKS sekolah setelah mendapatkan perawatan dari luka di keningnya itu, hampir saja tertimpa patung yang jatuh dari atas dinding sekolah. Untungnya saja, siswa bernama Xavier berhasil menyelamatkan Wednesday. Setelah Wednesday sadar karena pingsan akibat dari kecelakaan itu, Wednesday lalu berkenalan dengan Xavier. Wednesday juga mempertanyakan alasan Xavier mau menolongnya. Ternyata, Xavier ingin membalas budinya kepada Wednesday karena waktu kecil, Wednesday pernah menyelamatkan Xavier yang hampir saja dikremasi di dalam peti mati milik neneknya. Karena pada saat itu, Xavier yang masih kecil sedang bermain petak umpet bersama dengan teman-temannya. Lalu, Xavier bersembunyi di peti mati neneknya. Untungnya saja Wednesday mendengar suara Xavier yang ada di dalam peti mati itu hingga membuat Xavier bisa dikeluarkan. Saat Wednesday sedang mengetik jurnal, Wednesday menyadari bahwa ada yang mengawasinya. Lalu Wednesday menemukan Thing yang bersembunyi di dalam selimut. Thing adalah tangan suruhan dari ibu dan ayah Wednesday agar menjaga dan mengawasi Wednesday selama di Nevermore. Kemudian Wednesday mengancam Thing jika tidak mau mengikuti ucapannya, maka Thing akan dimasukkan ke dalam laci dan dikunci hingga Wednesday keluar dari sekolah tersebut. Thing yang sebuah tangan pun bisa mendengar. Ya, walaupun tidak punya telinga guys.
Entah bagaimana caranya. Maka akhirnya Ting pun bersedia mengikuti Wednesday, apapun perintahnya. Keesokan harinya, karena Wednesday dikeluarkan dari sekolah sebelumnya itu akibat tindakan psikopatnya, maka Wednesday pun harus menjalani terapi mental di setiap akhir pekan bersama dengan psikiater yang bernama Dr. Kimbot. Namun di saat Wednesday sedang menjalani terapi, Wednesday lalu masuk ke kamar mandi dan hendak kabur dari rumah Dr. Kimbot melalui jendela yang ia congkel. Kemudian Wednesday turun dari rumah Dr. Kimbot dan berusaha kabur. Tapi pada saat Wednesday sudah hampir kabur, tiba-tiba saja Wednesday menabrak penjual buah. Dan seketika itu, Wednesday mendapatkan penglihatan tentang penjual buah itu yang akan tewas kecelakaan. Lalu Wednesday masuk ke dalam sebuah kafe dan meminta kepada pelayan kafe yang bernama Tyler untuk mengantarnya ke stasiun terdekat agar Wednesday bisa melarikan diri. Namun Tyler bisa mengantar Wednesday, tapi Wednesday harus menunggu Tyler selesai bekerja. Di saat menunggu itu, kepala sekolah yang telah mengetahui jika Wednesday kabur dari sesi terapi akhirnya mencari dan menemukan Wednesday di kafe itu, di mana Wednesday sedang berkelahi dengan 3 anak remaja laki-laki. Lalu di dalam perjalanan pulang, Wednesday dan ibu kepala sekolah melihat sebuah mobil yang sedang kecelakaan. Ternyata mobil itu adalah mobil penjual apel yang Wednesday tabrak sewaktu hendak kabur. Dan akhirnya membuat Wednesday yakin jika penglihatannya selama ini terbukti menjadi kenyataan. Di malam harinya, Wednesday menyuruh Ting mencari rumah Tyler. Lalu saat Ting berhasil menemukan rumah Tyler, Ting lalu masuk ke dalam. Tyler yang melihat sebuah tangan tanpa kepala berjalan masuk ke kamarnya hingga membuat Tyler mencoba memukuli Ting menggunakan tongkat baseball. Namun Ting memperlihatkan pesan dari Wednesday. Kemudian Tyler pun menelpon Wednesday. Di dalam teleponnya, Wednesday meminta kepada Tyler agar kembali mengantarnya ke stasiun pada akhir pekan ini karena akan ada festival di kota Jericho di mana semua siswa Nevermore akan pergi ke sana. Dan di saat itulah Wednesday akan mencari kesempatan agar bisa kabur. Dan akhir pekan pun tiba. Wednesday pun bertemu dengan Tyler di festival itu. Wednesday lalu menyuruh Tyler agar menunggu di parkiran karena Wednesday harus mengalihkan perhatian dari ibu kepala sekolah yang terus saja mengawasinya. Dan saat berhasil mengelabui ibu kepala sekolah, Wednesday dan Tyler pun hendak pergi ke stasiun. Namun tiba-tiba saja 3 orang remaja yang telah Wednesday pukul waktu di kafe itu datang dan ingin membalas dendam kepada Wednesday. Melihat hal itu, Tyler dan Wednesday pun melarikan diri. Di saat berlari, Wednesday menabrak Rowan, salah satu murid Nevermore, dan lagi-lagi Wednesday mendapatkan penglihatan jika Rowan akan tewas. Saat Wednesday sadar, Wednesday lalu mengejar Rowan yang sedang berlari ke arah hutan. Lalu saat berhasil mengejar Rowan, Wednesday lalu menjelaskan bahwa nyawa Rowan sedang terancam. Tiba-tiba saja Rowan menyerang Wednesday karena Rowan memiliki kekuatan telekinesis. Ternyata Rowan sengaja menjebak Wednesday agar mengikutinya masuk ke dalam hutan agar Rowan bisa membunuh Wednesday. Karena Rowan telah menemukan sebuah catatan rahasia bahwa Nevermore akan mengalami musibah besar yang disebabkan oleh seorang gadis. Dan menurut Rowan, gadis yang sesuai dengan ramalan itu adalah Wednesday. Karena yang membuat ramalan itu adalah ibu Rowan saat masih bersekolah di Nevermore 25 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja seekor makhluk datang dan menyerang Rowan hingga membuatnya tewas. Tapi makhluk itu tidak menyerang Wednesday dan hanya langsung kabur setelah membunuh Rowan. Setelah kembali ke asrama, Wednesday yang mengalami kejadian aneh yang hampir saja menewaskannya 2 kali, maka memutuskan untuk tetap tinggal di Nevermore dan menyelesaikan ramalan yang mengatakan bahwa dia adalah penyebab kehancuran dari sekolah Nevermore ini. Keesokan harinya, Wednesday menghadap kepala sekolah yang sedang berdiskusi dengan Sheriff Donovan mengenai peristiwa semalam. Sheriff itu juga menginterogasi Wednesday yang berada di TKP kejadian. Wednesday mengatakan jika dia mengikuti Rowan karena mendengar sesuatu. Lalu, tiba-tiba saja monster datang dan membunuh Rowan. Tapi ibu kepala sekolah mengatakan jika Rowan masih hidup dan hanya melarikan diri dari sekolah. Kemudian, saat ibu kepala sekolah keluar, tiba-tiba saja Rowan muncul di hadapan Sheriff dan Wednesday. Lihat hal itu, Wednesday pun sangat terkejut. Keesokan harinya, Wednesday mendapati Rowan yang akan pindah sekolah. Sebelum Rowan pergi, Wednesday mencoba menanyakan perihal ramalan ibunya itu yang dia katakan waktu di hutan. Tapi karena kereta Rowan sudah hampir tiba, maka Rowan harus segera pergi ke stasiun, di mana Rowan akan diantar oleh ibu Thornhill dengan menggunakan mobil. Wednesday menyuruh Ting agar naik ke mobil tersebut dan mengikuti Rowan.
Setibanya di stasiun, Ting lalu mengikuti Rowan yang sedang masuk ke dalam toilet. Namun saat Ting masuk ke dalam toilet tersebut, Rowan sudah tidak ada. Yang ada hanya koper yang dibawanya. Lalu Ting mencoba mengejar laki-laki yang terakhir keluar dari toilet tersebut. Namun laki-laki itu juga sudah tidak ada. Ternyata laki-laki itu adalah ibu kepala sekolah yang menyamar sebagai Rowan untuk menutupi kasus terbunuhnya Rowan. Kemudian Ting memberitahu Wednesday jika Rowan tiba-tiba saja menghilang di dalam toilet stasiun. Mendengar itu, Wednesday pun juga bingung bagaimana bisa Rowan menghilang di dalam toilet yang tidak memiliki jendela itu. Kemudian Wednesday menyuruh Ting agar mencari bukti lain. Sementara itu, Wednesday menyelinap keluar dari Nevermore dan masuk ke dalam hutan. Wednesday lalu bertemu dengan Tyler yang juga berada di dalam hutan itu. Wednesday kemudian menceritakan bahwa dia akan pergi ke lokasi terbunuhnya Rowan dan mencari bukti bahwa Rowan memang benar-benar telah tewas. Lalu Wednesday menemukan kacamata Rowan yang masih ada. Saat Wednesday mengambil kacamata tersebut, seketika Wednesday kembali mendapatkan penglihatan saat Rowan berdebat dengan Xavier dan melihat Rowan merobek sebuah buku yang meramalkan bahwa Wednesday akan menjadi sosok hancurnya Nevermore. Setelah mendapatkan penglihatan itu, Wednesday lalu mencari buku tersebut. Di dalam perpustakaan, Wednesday menanyakan buku itu kepada Ibu Thornhill. Tapi, Ibu Thornhill memberitahu Wednesday jika buku itu ada di dalam kelompok rahasia Nightshade di Nevermore. Karena tidak berhasil mendapatkan buku itu di perpustakaan, maka Wednesday dan juga Ting lalu masuk ke kamar Rowan dan mencoba mencari buku tersebut. Tapi, lagi-lagi Wednesday harus kembali ke kamarnya setelah tidak menemukan buku tersebut di kamar Rowan. Keesokan harinya, Wednesday ikut dalam perlombaan Edgar Allan Poe Cup, sebuah ajang perlombaan tahunan di Nevermore, di mana Wednesday bergabung dalam tim kucing milik Enid. Di dalam perlombaan ini, mereka akan menyeberang ke pulau sebelah dan mengambil bendera, lalu kembali. Uniknya, dalam perlombaan ini tidak ada aturan, jadi strateginya bebas guys. Di tengah perlombaan, Bianca menyuruh salah satu temannya agar membantunya untuk menenggelamkan perahu siswa lain. Dan karena Bianca dan teman-temannya adalah manusia ikan, jadi akan sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan peserta lain. Saat Wednesday berhasil masuk ke dalam pulau itu, Wednesday lalu segera mengambil bendera yang ada. Tapi, saat Wednesday memegang bendera tersebut, tiba-tiba saja Wednesday mendapatkan penglihatan dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana, Wednesday bertemu dengan nenek buyutnya, yaitu Goody Adams, yang mengatakan bahwa Wednesday adalah kunci dari sebuah misteri besar yang akan terjadi. Saat tim Wednesday hendak menyerang tim Bianca, salah satu duyung datang dan mendorong tim Wednesday. Untungnya saja, Ting masuk ke dalam air dan memukul duyung tersebut. Lalu tim Wednesday berhasil menyerang perahu Bianca dan menenggelamkannya. Setelah itu, tim Wednesday kembali ke garis finish dan memenangkan kompetisi tersebut. Pada malam harinya, Wednesday pergi ke sebuah patung karena melihat patung tersebut memegang buku yang dia cari. Wednesday lalu memecahkan sebuah teka-teki dari buku yang dipegang patung itu. Lalu, patung tersebut bergerak dan membuka jalan menuju ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah itu, Wednesday menemukan buku yang dia cari. Tapi saat Wednesday mau pergi, kelompok rahasia Nightshade menangkap Wednesday. Namun mereka hanyalah siswa dari Nevermore yang juga teman dari Wednesday. Lalu karena perkumpulan itu tidak menarik bagi Wednesday, maka dia pun menolak untuk bergabung dan kembali ke asrama. Setelah mendapatkan buku itu, Wednesday lalu menggabungkan lembaran yang telah disobek oleh Rowan. Dan terlihat seorang wanita yang menggambarkan Wednesday dengan peziarah atau Joseph Cragston, pendiri kota Jericho yang sedang bertarung di Nevermore. Keesokan harinya, seluruh murid Nevermore pergi ke kota Jericho karena adanya peresmian patung baru di kota Jericho. Saat tiba di sana, Wednesday memperlihatkan buku yang menggambarkan ramalan akan adanya bahaya yang mengancam Nevermore. Namun Xavier tidak terlalu mempercayai ramalan tersebut. Sebelum upacara peresmian patung, Wednesday menyelinap masuk ke dalam balai sidang dari masyarakat kota Jericho pada zaman dulu yang telah menjadi museum. Wednesday dan Ting berniat mencari buku dari Joseph Cragston, pendiri dari kota Jericho. Namun saat menyelinap masuk ke dalam museum, Wednesday hanya menemukan buku palsu yang menjadi pajangan. Lalu, tiba-tiba mereka ketahuan oleh salah satu penjaga museum dan mengatakan bahwa museum ini juga hanya replika, begitupun dengan buku tersebut dan buku aslinya telah dicuri. Mendengar hal itu, Wednesday lalu menemui Tyler dan menyuruh Tyler agar menunjukkan lokasi balik sidang dari penduduk kota Jericho pada zaman dahulu. Tyler pun memberitahu Wednesday bahwa rumah itu telah hancur dan tersisa hanya puing-puing. Rumah itu terletak di tengah hutan kobam. Setelah mengetahui lokasi balik rumah tersebut, Wednesday segera mendatanginya. Namun saat Wednesday tiba di sana, Wednesday tidak menemukan apa-apa. Kemudian Ting menyarankan Wednesday untuk memegang area rumah tersebut agar Wednesday mendapatkan sebuah penglihatan.
Lalu Wednesday memegang pintu keluar dan tiba-tiba saja Wednesday masuk ke dalam dimensi masa lalu. Saat itu Wednesday melihat nenek buyutnya yaitu Goody Adams dituduh oleh Joseph Cranston sebagai seorang penyihir. Maka dari itu, Joseph menghasut seluruh penduduk kota Jericho agar membakar Goody Adams bersama dengan para mutan lainnya di dalam balai pertemuan. Di saat itu, Goody Adams dan seluruh orang buangan atau mutan dirantai dan akan dibakar hidup-hidup. Namun hanya Goody Adams yang tidak dirantai. Goody Adams selalu mencoba menyelamatkan ibunya, tapi ibunya melarangnya dan menyuruh Goody Adams agar segera lari dan menyelamatkan diri. Lalu, saat Wednesday telah sadar, dia pun melihat monster yang membunuh Rowan dan segera mengikutinya. Tapi saat mengikuti jejak kaki dari monster itu, jejak kakinya perlahan berubah menjadi jejak kaki manusia. Lalu tiba-tiba saja Tyler datang. Wednesday kemudian memberitahu Tyler bahwa monster itu adalah seorang mutan. Namun saat Wednesday ingin memperlihatkan jejak kaki dari monster itu, jejak kakinya menghilang karena hujan yang begitu deras. Kemudian saat patung Joseph Cranston diresmikan, Wednesday menyuruh Thing agar membakar sumbu yang telah mereka pasang dan akhirnya membuat patung dari pendiri kota Jericho itu terbakar, yang membuat seluruh hadirin yang menyaksikan menjadi kaget dan lari berhamburan. Ibu kepala sekolah pun memanggil Wednesday karena yakin kejadian tersebut adalah perbuatan dari Wednesday yang mengacaukan upacara peresmian dan membuat citra dari Nevermore menjadi semakin buruk. Kemudian Wednesday menjelaskan bahwa dia melakukan hal itu karena mengetahui bagaimana tindakan Joseph Cranston kepada mutan seperti mereka, di mana nenek buyutnya bersama dengan para mutan lainnya telah dibakar hidup-hidup. Namun ibu kepala sekolah yang mengetahui hal itu justru menutupinya dan membuat rencana lain untuk menyelaraskan kehidupan antara orang normal dan mutan seperti mereka dan berdamai dengan masa lalu yang kelam. Kemudian saat Wednesday melihat luka di leher Xavier, Wednesday lalu pergi ke ruangan tempat Xavier melukis. Setelah masuk ke dalam, Wednesday melihat ada begitu banyak gambar monster yang mirip dengan monster yang telah menyerangnya. Kemudian Wednesday memberikan hasil penemuannya saat di ruang seni milik Xavier kepada Sheriff Donovan. Wednesday pun mencoba bekerja sama dengan Sheriff tersebut untuk mengungkapkan siapa monster yang selama ini berubah dan meneror Nevermore dan juga warga kota Jericho. Lalu Wednesday juga memperlihatkan gambar-gambarnya kepada Eugene. Ternyata Eugene mengetahui lokasi gua yang ada di dalam gambar itu. Eugene lalu mengajak Wednesday ke gua itu. Setibanya mereka di sana, mereka kemudian masuk ke dalam gua itu dan menemukan sebuah potongan dari cakar monster itu. Wednesday kemudian kembali masuk ke dalam ruang seni milik Xavier dan mengambil kain yang memiliki bekas darah dari luka di leher Xavier. Lalu Wednesday membawa dua bukti itu kepada Sheriff dan memintanya untuk melakukan pengecekan DNA dan untuk membuktikan apakah Xavier monster tersebut atau bukan. Lalu pada malam pesta dansa, Wednesday datang dengan menggunakan gaun gotiknya. Namun saat Wednesday berdansa dengan para siswa lainnya, tiba-tiba saja remaja dari kota Jericho memberikan cairan cat warna merah yang mereka masukkan ke dalam pipa air pemadam api. Karena mereka ingin membalas apa yang terjadi pada saat peresmian patung yang menjadi kacau balau tempo hari. Namun Wednesday mendapatkan penglihatan setelah bertabrakan dengan seseorang, di mana dalam penglihatannya itu Wednesday melihat Eugene diserang oleh monster tersebut. Setelah sadar, Wednesday lalu segera pergi ke hutan untuk menyelamatkan Eugene. Sementara itu, Eugene yang tidak memiliki teman dalam pesta dansa memutuskan untuk pergi ke sarang monster tersebut sendirian. Lalu saat tiba di sana, Eugene melihat seseorang datang dan membakar gua tersebut. Eugene pun panik dan langsung melarikan diri. Namun saat Eugene mencoba kabur, monster tersebut datang dan menyerang Eugene. Sayangnya Wednesday terlambat datang setelah Eugene sudah tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah. Tapi untungnya saja, Eugene masih hidup. Beberapa hari kemudian, saat para orang tua mengunjungi anak-anak mereka di Nevermore, begitupun dengan ayah dan ibu Wednesday yang datang untuk melihat putri psikopatnya itu. Namun saat makan bersama di halaman sekolah, tiba-tiba saja Sheriff Donovan datang dan menangkap ayah Wednesday karena mengungkit kasus lama saat ayah dan ibu Wednesday masih bersekolah di Nevermore. Saat di dalam tahanan, Wednesday bertanya mengenai kasus tersebut. Lalu ayahnya menceritakan tentang kasus itu, di mana saat ayah dan ibu Wednesday masih bersekolah di Nevermore, ada seseorang bernama Gareth Gates yang menyukai ibu Wednesday, tapi ibu Wednesday tidak menyukainya. Lalu karena cemburu, maka Gareth Gates berniat membunuh ayah Wednesday di malam pesta di Nevermore. Namun secara tidak sengaja, ayah Wednesday yang sedang memegang pedang tiba-tiba saja menusuk Gareth Gates dan membuatnya tewas. Setelah mendengar penjelasan dari ayahnya, Wednesday lalu pergi ke kantor Sheriff Donovan dan memintanya agar ayahnya dibebaskan karena ayahnya tidak bersalah.
Namun Sheriff tidak bisa melakukan itu karena ayah dari Wednesday telah menuliskan pengakuan secara tertulis bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan Gareth Gates. Kemudian Wednesday pergi menemui ibunya yang sedang berada di dalam ruangan rahasia di Nevermore. Di sana, ibunya menjelaskan bagaimana kejadian terbunuhnya Gareth Gates yang sebenarnya. Saat itu, yang membunuh Gareth Gates adalah ibu dari Wednesday, bukan ayahnya. Karena saat itu, ibu Wednesday yang memegang pedang hingga membuat Gareth Gates tewas tertusuk pedang. Tapi ayah Wednesday tidak ingin melihat ibu Wednesday di penjara, lalu ayahnya mengambil pedang itu dan menuju balkon. Dan di saat itulah ibu Wems melihat ayah Wednesday memegang pedang itu yang membuatnya menjadi tersangka akan terbunuhnya Gareth Gates. Namun ibu Wednesday melihat Gareth sangat berbeda karena matanya yang memerah dan mulutnya yang berbusa yang menandakan gejala dari sebuah keracunan. Mendengar hal itu, maka Wednesday menyarankan agar membongkar makam Gareth Gates untuk membuktikan bahwa Gareth sudah tewas sebelum tertusuk pedang. Namun saat mereka berdua sedang menggali makam dari Gareth Gates, tiba-tiba saja polisi datang dan menangkap Wednesday dan ibunya yang telah menggali makam secara ilegal. Di dalam penjara, Wednesday memberikan jari dari Gareth Gates yang berhasil dia ambil, di mana jarinya terindikasi mengalami gejala keracunan sebelum ibunya menusuk Gareth Gates. Lalu saat Wednesday kembali memegang jari Gareth, tiba-tiba saja Wednesday mendapatkan penglihatan di mana pada malam itu ternyata Gareth disuruh oleh ayahnya untuk membunuh seluruh mutan di Nevermore dengan menggunakan racun. Lalu saat Gareth Gates bertarung dengan ayah Wednesday, racun yang berada di kantong Gareth pecah dan masuk ke dalam tubuh Gareth. Lalu Wednesday dan ibunya menghadap ke wali kota yang pada saat Gareth Gates tewas, wali kota adalah sheriff waktu itu. Mereka memperlihatkan jari Gates dan membuktikan bahwa Gareth telah tewas karena keracunan. Kemudian mereka berdua meminta kepada wali kota agar mengeluarkan ayah Wednesday dari penjara dan menuntaskan kasusnya bahwa ayah Wednesday tidak bersalah. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan ayah Wednesday dari penjara dan membersihkan namanya dari segala tuduhan terkait kematian Gareth Gates. Setelah ayah dan ibu Wednesday kembali pulang, Wednesday lalu mendatangi kepala sekolah dan mengungkapkan bahwa Wednesday tahu jika Rowan telah tewas dan Rowan yang muncul pada keesokan harinya itu adalah ibu kepala sekolah yang sedang menyamar untuk menutupi kasus ini. Mendengar hal tersebut, ibu kepala sekolah lalu marah dan mengatakan bahwa hal tersebut terpaksa dia lakukan demi kebaikan Nevermore. Ayah dan ibu Rowan juga telah sepakat untuk tidak memberitahu hal ini kepada polisi. Wednesday dan Enid menyelinap keluar dari Nevermore dan pergi ke makam Joseph Cragston di tengah hutan. Setibanya di sana, Wednesday kemudian masuk, sementara Enid berjaga di luar makam. Tiba-tiba saja teman-teman Wednesday muncul dan memberikan kado serta ucapan selamat ulang tahun kepada Wednesday. Lalu Wednesday, yang tidak terlalu menyukai perayaan ulang tahun itu, tidak sengaja menyentuh nisan dari Joseph Cragston. Dan tiba-tiba saja, Wednesday masuk ke dimensi lain dan bertemu dengan Goody Adams yang menyuruh Wednesday untuk pergi ke sebuah tempat. Lalu Wednesday menggambar tempat tersebut dan meminta kepada Sapphire agar membantu mencarikan tempat itu. Sapphire mengatakan bahwa tempat itu adalah bekas rumah dari keluarga Gareth Gates yang sudah lama tidak ditinggali. Setelah mengetahuinya, Wednesday pun pergi ke rumah itu. Setibanya di sana, Wednesday melihat wali kota Jericho keluar dari rumah tersebut. Tapi karena merasa ada yang aneh dengan bapak wali kota, maka Wednesday pun masuk ke dalam bagasi mobil milik bapak wali kota. Kemudian mereka tiba di kafe tempat Tyler bekerja. Saat bapak wali kota itu berjalan ke arah kafe itu, tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan menabraknya. Sheriff yang berada di kafe itu pun panik dan segera keluar. Kemudian Sheriff Donovan menelpon ambulans agar wali kota Jericho itu masih bisa diselamatkan. Di dalam kafe, Wednesday diinterogasi oleh Sheriff Donovan yang curiga karena Wednesday berada di dalam bagasi mobil bapak wali kota. Wednesday lalu menjelaskan bahwa dia sedang pergi ke rumah Gareth Gates untuk menyelidiki kasus ini. Namun saat dia tiba di sana, dia melihat bapak wali kota, lalu Wednesday pun mengikutinya. Pada malam harinya, Wednesday dan Enid meminta bantuan Tyler untuk mengantar mereka pergi ke rumah Gareth Gates. Saat Wednesday mengecek garasi rumah tersebut, mereka lalu menemukan mobil yang menabrak bapak wali kota. Lalu Enid dan Wednesday menemukan sebuah kamar yang sangat rapi dan terasa seperti ada orang yang tinggal di rumah itu. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar suara monster tersebut. Enid dan Wednesday pun masuk ke dalam lift barang dan bersembunyi di sana. Namun karena lift barang itu sudah sangat tua, maka tali yang mengikatnya pun terputus, yang membuat Enid dan Wednesday terjatuh ke ruang bawah tanah. Di sana mereka tiba di sebuah ruang rahasia yang menyimpan potongan-potongan dari tubuh Joseph Cragston dan juga potongan korban dari monster itu. Kemudian saat monster itu turun menemui mereka, untungnya saja mereka berdua berhasil kabur dan keluar dari ruangan itu lewat jendela.
Tapi saat keluar, bukannya lari, Wednesday malah kembali ke rumah itu untuk mencari Tyler. Lalu mereka menemukan Tyler yang sedang terluka di depan teras rumah. Tiba-tiba saja, Xavier datang dan membuat Wednesday semakin curiga kepada Xavier. Lalu mereka membawa Tyler kembali pulang dan mengobati lukanya. Kemudian ayah Tyler yaitu Sheriff Donovan muncul. Wednesday lalu memberitahu Sheriff bahwa mereka menemukan potongan dari korban monster itu dan juga mobil yang menabrak Bapak Wali Kota. Tapi saat mereka kembali ke sana, semuanya sudah hilang. Kemudian setibanya di Nevermore, ibu kepala sekolah hendak mengeluarkan Wednesday dari sekolah tersebut. Tapi Wednesday memperlihatkan gambar yang menjadi ramalan dari Ibu Rowan tentang musibah yang akan dialami Nevermore. Wednesday mencoba mengungkap kasus ini sebelum bencana tersebut terjadi. Jadi, Wednesday meminta kepada ibu kepala sekolah agar memberinya kesempatan lagi. Setibanya di asrama, Wednesday melihat Enid yang akan pindah kamar karena Enid merasa kesal dengan sikap Wednesday yang bisa saja membunuh nyawanya. Beberapa hari kemudian, Bapak Wali Kota Jericho yang sedang kritis karena kecelakaan itu tewas. Namun bukan karena kritisnya, tapi karena ada seseorang yang mencabut selang oksigen milik Bapak Wali Kota itu. Setelah upacara pemakaman, Wednesday mendapatkan kunjungan dari pamannya yang bernama Foster. Pamannya itu datang karena mendapatkan kabar jika Wednesday sedang dalam sebuah kasus. Wednesday pun memberikan gambar dari monster yang selama ini dia cari. Melihat itu, pamannya mengatakan jika monster tersebut adalah seekor Hyde, dan jika Wednesday mau mengetahuinya lebih detail, maka pamannya menyarankan agar mengambil buku rahasia di perpustakaan rahasia di Nevermore. Di malam harinya, mereka berdua pun menyelinap masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Lalu dengan bantuan Thing, mereka berhasil mendapatkan buku rahasia yang menjadi arsip dari seluruh mutan yang ada di dunia. Setelah mendapatkan buku itu, Wednesday pun mengetahui jika monster Hyde adalah seorang mutan sama sepertinya. Dan seorang Hyde memiliki tuan yang akan menuruti segala permintaan tuannya tersebut. Keesokan harinya, Wednesday dan pamannya memata-matai Xavier. Di mana saat itu, Xavier bertemu dengan psikiater yaitu Dr. Kimbot. Wednesday lalu hendak memberitahu kepala sekolah, tapi saat masuk ke ruangannya, Dr. Kimbot ternyata ada di sana. Jadi Wednesday tidak jadi memberitahu kepala sekolah. Lalu pada malam harinya, Tyler mengajak Wednesday pergi ke makam Joseph Crichton. Di sana, Tyler mengajak Wednesday kencan sambil nonton film horor. Waduh, kurang horor apa lagi guys? Nonton film horor di dalam makam. Terus makamnya di tengah hutan guys. Belum lagi di malam hari. Aduh, sakit-sakit juga ini berdua. Tiba-tiba saja, ayah Tyler datang karena sedang mencari pelaku pencurian uang bank di kota Jericho. Yang tidak lain, itu adalah paman dari Wednesday. Setelah kembali pulang, Wednesday melihat kamarnya berantakan dan Thing ditusuk oleh seseorang. Wednesday pun segera membawa Thing ke persembunyian pamannya dan meminta pamannya itu agar menolong Thing. Dengan cepat, pamannya tersebut lalu memberikan efek kejut agar nyawa Thing masih bisa tertolong. Namun saat sudah pasrah, tiba-tiba saja Thing terbangun dan berhasil hidup kembali. Wednesday lalu menanyakan siapa pelaku yang telah menusuk Thing, tapi Thing tidak melihatnya karena orang tersebut menusuknya dari belakang. Lalu Wednesday memberitahu pamannya bahwa sheriff dan beberapa polisi telah menemukan motor pamannya itu. Dan sekarang, pamannya sudah tidak aman lagi jika berada di Nevermore. Lalu dari penemuannya tentang monster Hyde yang menyerang Nevermore, maka Wednesday memberitahu ibu kepala sekolah. Tapi, ibu kepala sekolah ternyata sudah mengetahui hal itu karena Hyde adalah monster yang dilarang bersekolah di Nevermore karena sifatnya yang bengis dan tiba-tiba saja bisa hilang kendali. Tapi ibu kepala sekolah tidak memberitahu sheriff jika yang menyerang Nevermore selama ini adalah monster Hyde. Karena jika itu dia lakukan, maka Nevermore akan ditutup untuk selama-lamanya. Esokan harinya, Bianca mengajak Wednesday ke perpustakaan rahasia. Di sana mereka bertemu dengan Lucas, anak dari wali kota Jericho yang tewas. Lucas memberikan sebuah informasi dari komputer ayahnya bahwa Laurel Gates atau adik dari Garrett Gates dikabarkan tewas tenggelam, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Setelah membacanya, Wednesday berasumsi jika kemungkinan Laurel Gates masih hidup dan dialah yang membeli rumahnya sendiri, tapi merubah identitasnya dan kembali ke kota Jericho ini dengan satu tujuan, yaitu untuk membalaskan dendam kematian keluarganya kepada Nevermore. Dialah yang mengendalikan monster Hyde untuk menyerang Nevermore selama ini. Wednesday lalu pergi ke psikiater Dr. Kimbot dan menuduh Dr. Kimbot adalah Laurel yang datang kembali ke kota Jericho untuk membalas dendam. Namun Dr. Kimbot mengelak dan mengatakan bahwa Wednesday sudah mengada-ngada. Kemudian, saat Wednesday telah pergi, monster Hyde itu masuk ke dalam rumah Dr. Kimbot dan membunuhnya. Pada malam hari, Wednesday pergi ke ruang seni Xavier. Di sana Wednesday menjebak Xavier dengan menaruh barang-barang dari para korban monster tersebut karena menganggap bahwa monster tersebut adalah Xavier. Lalu polisi datang dan membawa Xavier ke kantor polisi.
Kemudian Wednesday pergi menemui Tyler di kafe tempat dia bekerja. Saat Wednesday menyentuh Tyler, tiba-tiba saja Wednesday mendapatkan penglihatan bahwa ternyata selama ini Tyler adalah Monster Hyde itu dan bukan Xavier. Lalu pada keesokan harinya, Wednesday mengajak Tyler bertemu di dalam hutan. Wednesday memberitahu Tyler bahwa dia sudah tahu jika Tyler adalah Monster Hyde yang selama ini menyerang warga kota Jericho dan Nevermore. Wednesday lalu memanggil Bianca, dan dengan kekuatan Bianca, maka Tyler bisa dihipnotis. Kemudian mereka membawa Tyler menuju ruang seni Xavier, dan di sana Wednesday mencoba menyiksa Tyler agar Tyler berubah menjadi Hyde dan meyakinkan semua teman-temannya. Tapi teman-temannya yang ikut membantu itu tidak mau terlibat jika Wednesday menggunakan kekerasan, maka mereka pun segera pergi. Lalu, saat Wednesday hampir saja memukul Tyler menggunakan palu, tiba-tiba saja Sheriff Donovan datang dan mendapatkan kabar dari ibu kepala sekolah. Di dalam kantor polisi, Sheriff Donovan tidak memenjarakan Wednesday karena berkat Wednesday, para polisi berhasil menahan Xavier sebagai monster yang selama ini menyerang kota Jericho dan Nevermore. Tapi Wednesday menyangkal dan menyatakan jika selama ini Sheriff sudah mengetahuinya jika anaknya sendiri adalah Monster Hyde itu. Mendengar itu, ibu kepala sekolah menyuruh Wednesday untuk segera kembali ke asrama karena tindakannya yang sudah melampaui batas. Setibanya di Nevermore, Wednesday memberitahu semuanya kepada ibu kepala sekolah bahwa Monster Hyde itu adalah Tyler. Tapi ibu kepala sekolah sama sekali tidak percaya dengan perkataan Wednesday. Dan dengan kejadian ini, ibu kepala sekolah harus mengeluarkan Wednesday dari Nevermore. Dan besok sore, Wednesday akan diantar menuju ke stasiun. Dengan waktu yang sangat sedikit, maka Wednesday berusaha sebisa mungkin agar menyelesaikan kasus ini sebelum Wednesday pergi dari Nevermore. Wednesday lalu menyelinap masuk ke dalam penjara dan memberitahu Xavier bahwa selama ini monsternya adalah Tyler. Wednesday lalu mengajak Xavier untuk bekerja sama karena Xavier memiliki penglihatan di dalam mimpinya tentang makhluk tersebut. Tapi Xavier menolak permintaan Wednesday setelah dia menjebaknya dan membuatnya masuk ke dalam penjara. Keesokan harinya, Wednesday sudah mau berangkat ke stasiun. Wednesday kemudian singgah dan mengunjungi Eugene yang sudah sadar. Eugene menceritakan bahwa saat Eugene pergi ke gua itu, dia melihat seseorang yang membakar gua itu, di mana seseorang itu memakai baju hitam dan sepatu boot berwarna merah. Mendengar hal itu, Wednesday pun tahu jika Dr. Kimbot bukanlah Laurel Gates, tapi Ibu Thornhill adalah Laurel Gates yang sebenarnya. Kemudian Wednesday tidak jadi pulang, malah pergi ke ruangan Ibu Thornhill dan mengatakan jika Wednesday sudah mengetahui bahwa selama ini Ibu Thornhill adalah Laurel Gates yang datang kembali untuk membalaskan dendam keluarganya. Wednesday juga menjelaskan bahwa Tyler sudah mengakuinya bahwa dia adalah monster tersebut dan dia diperintah oleh Ibu Thornhill. Lalu Ibu Thornhill menyuruh Tyler agar membunuh Wednesday. Tapi tiba-tiba saja Tyler berubah karena ternyata itu adalah kepala sekolah yang menyamar sebagai Tyler agar bisa membuktikan bahwa Ibu Thornhill adalah dalang dari semua kekacauan ini. Lalu karena sudah ketahuan, maka Laurel mencoba membunuh ibu kepala sekolah dengan menusuknya menggunakan racun. Setelah membunuh ibu kepala sekolah, maka Laurel menyandra Wednesday dan membawanya ke makam Joseph Cragston. Ping yang melihat hal itu lalu pergi ke asrama dan memberitahu Enid. Di makam Joseph Cragston, Laurel mencoba membangkitkannya kembali karena ternyata Joseph Cragston adalah kakek buyutnya. Dan kehadiran Wednesday akan menjadi kunci kebangkitan Joseph Cragston karena hanya darah dari keturunan Goody Adams lah yang bisa membangkitkan kembali jiwa dari Joseph Cragston. Setelah itu, Laurel membacakan mantra dari buku yang telah Goody Adams tulis, dan dengan mantra tersebut, Joseph Cragston akhirnya bisa kembali bangkit. Lalu saat Joseph melihat Wednesday, Joseph lalu menusuk Wednesday dengan menggunakan belati miliknya dan pergi ke Nevermore untuk membunuh seluruh siswa yang ada. Sementara itu di Nevermore, Enid mengumpulkan para anggota Nightshade dan memberitahu jika Nevermore dalam bahaya. Untuk itu, mereka harus segera mengevakuasi seluruh siswa agar tidak ada korban jiwa. Saat Wednesday sedang sekarat, Goody Adams muncul dan memberitahu bahwa untuk mengalahkan Joseph Cragston adalah dengan menusuk jantungnya. Lalu dengan menggunakan liontin dari Wednesday, Goody Adams mengobati luka tusuk tersebut. Saat Wednesday telah sembuh, Wednesday lalu menuju Nevermore. Tapi tiba-tiba saja Tyler datang dan mencegah Wednesday. Tyler pun langsung berubah wujud menjadi Monster Hyde dan menyerang Wednesday. Namun saat Tyler hampir membunuh Wednesday, tiba-tiba saja seekor serigala datang dan menyelamatkan Wednesday. Ternyata, serigala tersebut adalah Enid yang sudah berhasil mendapatkan kekuatannya dengan berubah menjadi seekor serigala. Kemudian Enid dan Tyler pun bertarung sementara Wednesday segera pergi ke Nevermore. Sampainya di sana, Wednesday langsung mengambil pedang yang berada di lantai atas
Namun Wednesday harus terpojok karena kekuatan dari Joseph Cranston yang begitu kuat. Untungnya saja, Bianca datang dan menyelamatkan Wednesday. Lalu saat Joseph melempar Bianca dengan sihirnya, Wednesday dari belakang lalu mengambil pecahan pedang yang telah patah dan menusukkannya ke jantung Joseph Cranston, dan akhirnya membuat Joseph Cranston tewas terbakar. Lalu saat Joseph telah tewas, tiba-tiba saja Laurel muncul dan menodongkan senjata kepada Wednesday. Saat Laurel ingin menembak Wednesday, tiba-tiba saja sekumpulan lebah datang dan menyerang Laurel. Ternyata kumpulan lebah itu berasal dari Eugene yang datang untuk membantu Wednesday. Dan akhirnya, mereka semua berhasil selamat dari bencana yang akan menimpa Nevermore. Karena peristiwa yang hebat itu, membuat sekolah Nevermore untuk sementara ini diliburkan hingga awal semester yang baru. Dan film pun berakhir.